Saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu yang masih ada kolerasinya dengan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa kita harus terus belajar memenuhi apa yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi gereja yang betul-betul nanti pada waktu dipisahkan, kita menjadi gereja yang terpilih, menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai Kristus, ya, dan menjadi Hawa yang akhir. Sehingga kita boleh menjadi mempelai Kristus dan kita disingkirkan dari masa pemerintahan antikris, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan. Judul dari firman Tuhan ini sudah cukup akrab juga saudara, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita lihat ayatnya, kita baca bersama-sama ya, bareng-bareng. Matius 6 ayat 33 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membaca pada seluruh pasal itu, ini pendahuluan saudaraku. Tuhan Yesus perintahkan hal ini dalam salah satu pengajarannya di bukit. Ya, sehubungan dengan kekhawatiran soal makan, minum, dan pakaian. Itu saudara bisa baca kisahnya. Lalu muncul perintah Tuhan itu, kalau mau mendapatkan semua ini, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Nah, semuanya itu kata Tuhan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka khawatir seperti itu merupakan gaya hidupnya orang-orang yang gak percaya. Itu yang selalu dikhawatirkan oleh mereka. Bukan mencari Tuhan, tapi mereka mencari yang selalu mereka menjadi bahan kekhawatiran hidup mereka. Ya. Kalau kita lihat ayatnya di dalam Matius 6 ayat 32 bagian A, dikatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu bedanya dengan kita apa saudaraku? Bedanya mereka adalah tidak mengenal Allah sebagai Bapa Surgawi seperti kita. Mereka tidak punya pengharapan yang pasti dan tidak mempunyai pegangan hidup seperti orang percaya, yaitu kita. Itu bedanya kata Tuhan. Kita harus beda, jangan kayak mereka. Selalu memikirkan, mengkhawatirkan sehingga gak pernah ingat Tuhan saudaraku. Cuman hal-hal itu aja yang dicari dan dikhawatirkan. Bedanya dengan kita itu saudaraku. Nah kepada orang percaya, kepada kita, Yesus mengatakan saudaraku bahwa Bapa kita di surga tahu. Kita bukan tidak butuh seperti mereka, kita sama seperti mereka. Butuh hal yang sama. Tapi bagi kita ini saudaraku, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita tahu. Tuhan tahu kita perlu itu semuanya itu. Nah ditulis di dalam Matius 6 ayat 32 bagian B saudaraku. Dikatakan demikian. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bukan gak tahu, tahu. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah selanjutnya Tuhan memberi petunjuk sekaligus perintah. Bagaimana mendapatkan semua yang kita perlukan itu, yang sebenarnya hanya hal tambahan kata Tuhan. Perintahnya adalah, carilah hal yang utama yang merupakan sumber dari yang kita butuhkan itu, yaitu Sang Pemberi berkat, bukan pada berkatnya. Itu bedanya orang percaya dengan orang di luar sana. Mereka mengejar berkat-berkat yang dibutuhkan, tapi nggak pernah ingat sama Tuhan yang memberi. Kalau kita diminta Tuhan, kita cari pemberinya saudaraku. Artinya adalah kalau kita memiliki Sang Pemberi, ya kita punya semua. Paham ya saudara? Itu bedanya dari mereka. Nah kadang-kala saudara, salah kaprahnya orang percaya begini, Pak, carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya. Saya udah kebaktian loh Pak. Dengar firman loh Pak. Semua kewajiban-kewajiban, persembahan, semuanya ini sudah saya lakukan. Saya sudah di situ kan. Bukan seperti itu ternyata saudara. Ya, kata carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya tidak sesederhana itu. Mari kita lihat. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kata carilah ini dalam bahasa aslinya di bahasa Yunani ditulis dengan kata sedeo. Artinya yang pertama adalah kita mesti cari dengan kesungguhan dan penalaran saudara.
Sebab firman Tuhan bukan fiksi. Ada seorang profesor atau siapa doktor ya, itu orang, buat saya pikir ini orang ateis saudara. Mengatakan kitab firman Tuhan, kitab suci itu fiksi. Pernah dengar itu videonya? Dan enggak, Tuhan bilang carilah kerajaan Allah. Cari di sini CDO itu mengandung arti, cari dengan kesungguhan dan penalaran. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin, bukan fiksi. Ya orang percaya jangan dengar orang kayak gitu ya. Yang kedua, CDO juga berarti cari dengan pemahaman yang mendalam. Dicari, dipahami, ya jadi orang Kristen jangan cuma ngerti, tapi dipahami. Pahamnya yang mendalam, jangan separuh-separuh saudara. Dan kadang-kadang kalau orang ngerti separuh-separuh jadi salah ngajar. Ya, hari-hari ini saya lihat siaran-siaran khotbah-khotbah itu kadang-kadang miring-miring gak karuan, tapi ini orang cuma tahu separuh kebenaran. Nah kita diajar Tuhan, cari dengan pemahaman yang mendalam, penuh. Itulah sebabnya perlunya ada kemah. Di situ saudara pengen tahu dalam, tanya di situ habis-habisan. Ya, kumpul. Kalau kita seminggu sekali nggak cukup saudaraku, sebab kita cuma searah, cuma denger doang. Tapi kalau di kemah, ya kemah online, nanti mudah-mudahan bisa onsite, saudara. Kita bisa ngomong, saudara apa yang mau dikumpulkan ngomong di situ bisa dibahas. Jadi jangan lupa Selasa saudara. Kemah-kemah sudah mulai ada online yang area 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Pak. Sampai 10 luar kota. Yang belum gabung di kemah, saudara ada teman di mana, gabung di situ. Jangan tidak gabung, ini penting. Supaya kita mencari dan memahami dengan mendalam. Ya. Dan tidak mudah kita diombang-ambingkan oleh pengajaran yang enggak benar hari-hari ini. Yang ketiga, kata CTO juga mengandung arti cari sebagai hal yang sangat diperlukan. Jadi nyarinya ya ketemu syukur, gak syukur tidak. Tapi sebagai suatu kebutuhan yang sangat diperlukan. Itu kata carilah. Jadi gak sesederhana itu. Carinya gak cuma sesederhana, tapi artinya yang seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tentang kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah di sini ditulis dengan kata basilia. Artinya kepemerintahan Allah. Basilia, kerajaan Allah itu artinya kepemerintahan dari Allah yang meliputi pertama undang-undang atau hukum Allah dan yang kedua adalah aturan kerajaan Allah. Jadi carilah kerajaan Allah itu ya undang-undangnya, hukumnya, aturan kerajaan Allahnya. Nah kita harus tunduk kepada kepemerintahan Allah dalam hal ini hukum dan aturannya. Hukum dan aturan apa? Hukum dan aturan kerajaan Allah itulah yang harus kita cari. Nah kita lihat dalam kehidupan kita. Di dalam surat Filipi 3 ayat 20 dikatakan demikian saudara. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari ayat ini kita melihat ada dua kewarganegaraan. Secara jasmani kita hidup di undang-undang dan aturan pemerintah negara Indonesia. Betul saudara? Tetapi secara rohani kehidupan kita ada di bawah hukum dan aturan kerajaan Allah. Ini yang harus kita pahami saudara. Karena kita bukan manusia tubuh saja. Kita juga manusia rohani. Dan beda aturannya saudara. Tubuh kita ada di bawah undang-undang negara Indonesia. Tapi firman Tuhan tadi kita kan dikatakan bahwa kita warga negara surga. Lah iya. Karena roh kita, rohani kita tunduknya kepada hukum kerajaan surga. Tapi secara kehidupan, secara bernegara kita tunduk kepada negara kita. Nah kehidupan rohani dan kehidupan jasmani ini harus berjalan. Tetapi manakala hukum jasmani itu bertentangan dengan rohani, ya kita harus lebih tunduk kepada kerajaan Allah. Ya, Petrus pernah ditegur saudaraku oleh pemerintah Yahudi waktu itu karena memberitakan Injil. Petrus berkata, pikirkan aja. Saya mau tunduk kepada manusia atau tunduk kepada Allah. Karena waktu itu dia dilarang untuk memberitakan Injil. Gitu? Jadi kalau kita dibenturkan dengan sesuatu yang rohani, kita harus tunduk kepada pemerintahan kerajaan Allah. Tetapi sebagai orang-orang rohani,
yang harus menjadi saksi, kita juga tunduk kepada aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan hukum kerajaan Allah. Kita harus wajib tunduk. Kita wajib mentaati sebagai warga negara yang baik. Haleluya. Kemudian carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku yang Tuhan kasih, kata kebenaran sekarang di sini. Nah, kata kebenaran ini ditulis dengan diakosune. Yang memiliki beberapa arti, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah jelas kebenaran itu adalah firman Tuhan. Undang-undang dan aturan kerajaan Allah itu apa? Itu kebenaran. Kebenaran meliputi apa? Diakosune. Kebenaran itu adalah kebenaran dalam Kristus yang adalah firman Allah. Jadi ada Tuhan-Tuhan lain di bumi ini. Tapi kebenaran kerajaan Allah bukan itu. Tuhannya harus Yesus, saudara. Yohanes 17 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kata kebenaran yang pertama mengacu kepada firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan di sini saudaraku bukan cuma dipahami, tetapi firman Tuhan juga harus dihidupi. Nah ini yang harus kita berjuang, saudaraku. Saya dan saudara harus betul-betul berjuang, bukan cuma ngerti firman, tetapi firman itu dihidupi. Paham? Dihidupi. Dilakukan, dipraktekkan, itu namanya menghidupi. Menghidupi keyakinan saudara, menghidupi iman saudara dari firman itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata kebenaran juga mengacu kepada integritas. Dalam hal ini adalah ketaatan yang benar-benar teguh. Kadang kan kita sebentar taat, sebentar balelo, gitu? Sebentar setia sama Tuhan, kadang juga nggak setia. Nah itu manusia seperti itu kadang-kadang. Tapi kata kebenaran di sini yang dicari, yang harus kita cari adalah integritas di mana kita betul-betul taat secara konstan. Yang ketiga, kebenaran ini juga berbicara tentang kekudusan hidup. Itu harus hidup kudus. Jadi Bapak Ibu mari kelemahan-kelemahan kita yang suka emosinan, kalau udah emosi terjadi piring terbang, sendok terbang, garpu terbang. Masih ada Bapak-Bapak? Kalau diem berarti puji Tuhan gak ada. Kekudusan itu juga berbicara soal kehidupan moral kita, mesti dijaga. Ya, yang sudah-sudah tinggalkan. Mari tinggalkan dan hidup sungguh-sungguh supaya kita betul-betul menjadi gereja yang nanti waktu dipisah dipilih menjadi gereja yang baik. Itu kekudusan. Dan banyak saudara paham soal kekudusan ini. Yang keempat, kebaikan. Kebenaran juga meliputi kebaikan. Sebagai orang percaya yang sudah ditebus Tuhan, kita harus jadi saksi. Iman harus ditambahkan dengan kebajikan. Jadi ada bukti. Ada bukti. Kebajikan itu meliputi apa? Perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama untuk Tuhan, bagi gerejanya, bagi pelayanan. Dan siap juga untuk orang lain. Pertama saudara-saudara seiman dulu kata Rasul Paulus. Kemudian kepada orang-orang di luar. Itu harusnya. Itulah kebenaran kerajaan Allah. Hukum aturannya seperti itu yang harus dijalani. Yang mesti dicari. Dan yang kelima, kebenaran di sini juga berbicara tentang tidak menghakimi. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. Jangan sampai kita tidak mau ampuni orang lain. Apalagi menghakimi orang lain. Itu bukan domain kita, saudaraku. Bukan bidangnya kita. Bukan haknya kita. Oke lah kita disakiti, dirugikan. Tuhan ingin kita nggak boleh balas. Apalagi menghakimi. Itu haknya Tuhan, saudaraku. Ya, menilai orang dan sebagainya jangan. Ini namanya kebenaran. Konteks kebenaran di situ. Nah, kata kebaikan ini saudaraku yang Tuhan kasih mengacu kepada hati-hati dengan jangan suka mengejek orang juga di dalam ini. Saya ingat dulu saudaraku, waktu sekolah, saya sekolah di ekonomi di Semea, saya suka stenografi, sekarang tidak ada itu. Dan saya jadi anggota OSIS, jadi banyak kerumpulan. Saya punya teman, saya nggak akan sebutan orangnya saudaraku. Siapa orangnya lagi nonton ini live streaming. Dia senang sama teman saya, kembangnya sekelas. Cantik saudaraku. Nembak di depan saya juga, saya lihat. Tapi diejek saudaraku. Sudah ditolak diejek. Ini jangan hati-hati saudaraku ya. Kalau ngejek orang itu sama dengan menghina penciptaannya Tuhan. Teman saya maaf,
dagunya itu agak panjang. Jadi kayak mangga golek, saudaraku. Orang nyebutnya apa ya dulu? Cameng kalau nggak salah ya. Tuh. Si gadis ini sudah ngomong, kamu nggak ngaca? Mukamu lojong kayak gitu. Dihina, saudaraku. Saudaraku tahu, Tuhan dengar loh. Ini teman saya anak Tuhan. Lagi nonton dia, saya sudah izin sama dia. Tapi nggak disebut namanya. Dia berdoa. Ya karena dulu sama-sama remaja bersama saya. Saudara tahu waktu reuni, suaminya bukan cuma janggut ininya panjang. Cakil, saudara. Tahu? Memble. Karena menghina. Saya juga pernah dihina sama teman saya, saudaraku. Tapi untung kekasih saya menerima saya apa adanya, nggak menghina saya. Saya nggak menyatakan cinta sama orang ini, cuma dipatok-patokan ya. Orang ini ngomongnya nggak enak, saudaraku. Bagaimana Mas Kroak? Tahu Kroak, saudaraku? Saya kan dulu ini sampai sekarang masih Kroak di depan ini. Panggilnya Mas Kroak, saudaraku. Botak-botak loh. Saya ini orang, ya sudahlah. Saya berdoa, saya katakan kamu, apa yang kamu ngomong kamu akan terjadi. Betul ketemu di pernikahan. Saudara suaminya bukan cuma Kroak, gundul. Sudah gundul kepeng, saudaraku. Jadi kayak alien. Kepalanya meleot. Waktu saya salami, bagaimana dengan Mas Kroak? Saya bilang begitu, saudaraku. Ya langsung udahlah yang dulu-dulu ya. Tapi saya masih ingat ya. Makanya jangan suka hina orang. Itu menghakimi orang termasuk, saudaraku. Itu ciptaan Tuhan. Karena sesuatu dihiburlah ya, kekurangan orang jangan disebut-sebut. Itu ya, guyonan-guyonan. Saya punya pengalaman dan teman saya punya pengalaman seperti itu. Nah ini tentang tidak menghakimi. Kemudian yang keenam, saudara. Kata kebenaran di sini juga berbicara tentang tidak munafik. Kita cari kebenaran itu, jangan menjadi orang munafik. Artinya menjadi tidak munafik itu kita harus memiliki satu wajah, satu pribadi. Kadang orang memiliki kepribadian ganda, saudara. Di depan baik, di belakang enggak, pribadinya ganda itu. Enggak satu wajah dia. Apalagi kalau di gereja dia kelihatan rohani, tapi di luar, waduh dia enggak ada bedanya seperti orang dunia. Ini orang yang punya namanya kepribadian ganda. Dan kebenaran ini bukan kebenaran. Yang Tuhan inginkan, mari kita hidup benar lewat aturan kerajaan surga. Jangan munafik. Satu pribadi, satu wajah, lalu transparan. Hidup kita betul-betul transparan. Nah kata transparan ini saudaraku yang Tuhan kasih, saya tertarik tentang transparan. Di dalam Wahyu 4 ayat 6 saudara, nanti di sana dikatakan begini saudaraku. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah Bapak Ibu, di hadapan tahta Tuhan nanti ada seperti lautan kaca. Nah saya ingat pelajaran Bapak kita, guru kita, ya gembala, tidak ada yang lain. Laut dalam Alkitab selalu sering disebut juga dengan kumpulan air banyak. Namanya laut. Air yang banyak itu tidak lain adalah kumpulan dari bangsa-bangsa. Rakyat banyak dari kaum dan bahasa. Itu ada di Wahyu 17 ayat 15. Saudara catat saja. Jadi laut itu berbicara tentang kumpulan orang banyak. Dari bangsa-bangsa, dari suku bangsa dan bahasa di dunia ini. Nah kelak nanti ketika kita menghadap Tuhan, kan bukan cuma kita orang Indonesia saja. Ada bangsa-bangsa lain yang seiman kumpul di hadapan Tuhan. Nah apa yang dimaksud dengan lautan kaca itu, kumpulan orang banyak itu? Perhatikan Bapak Ibu, lautan kaca ini adalah kumpulan orang kudus yang di hadapan Allah begitu murni tanpa celah. Sehingga bening bagaikan lautan kaca. Luar biasa kita dalam kemuliaan saudaraku. Sekarang ini kita masih burem. Masih banyak nggak benernya. Nggak seperti lautan kaca kita, burem kita itu. Tapi kelak ketika kita jadi gereja sempurna, suci, pure. Di hadapan Tuhan seperti lautan kaca bening saudaraku. Tembus, gak ada yang tersembunyi. Kalau sekarang kita harus akui kita belum ke sana saudara. Belum ke sana. Nah nanti saudaraku bukan cuma keadaan kita yang bening, sempurna tanpa cacat dan celah. Dalam keadaan itu di hadapan Tuhan kita kelak juga akan dapat melihat Tuhan muka dengan muka.
Jadi wujud Tuhan muka dengan muka dapat kita lihat kalau kondisi kita udah sempurna bening. Tanpa ada satu titik pun celah. Ya. Nah keadaan kita yang sekarang ini saudaraku memang masih jauh dari bening. Remeng-remeng. Tapi dalam ketaatan kita kepada hukum Allah dan kebenarannya, kita akan menuju ke sana. Ini yang Tuhan inginkan. Ayo ikuti aturan kerajaan Allah. Turuti kebenarannya. Seperti yang dikatakan oleh dua rasul Tuhan. Yang pertama kita lihat Rasul Paulus ngomong begini saudaraku. Ini soal bening. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Itu luar biasa saudaraku. Pengharapan kita di kesana itu luar biasa. Itulah sebabnya gereja perlu dipisahkan. Nah sekali lagi kita harus berjuang lah saudara. Jadi gereja yang terpilih, jangan yang tertinggal. Nah ini salah satunya ini. Lalu Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Dikatakan demikian saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Betul kita semua sudah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Wahyu tadi sudah menjelaskan. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia dalam kemuliaan. Tanpa cacat, bening di hadapan Tuhan. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Karena kita masih buram yang gak bisa lihat Tuhan. Tapi nanti ketika kita belajar berjuang bersama dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mengikuti aturan firman Tuhan ini. Haleluya. Kita akan disempurnakan. Menjadi gereja yang terpilih dan disempurnakan. Kondisi kita bening, saudaraku. Dan kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saya kadang-kadang bayangin, iya. Saya paling bisa bayangin Yesus keadaannya itu bercahaya dan kita nggak bisa lihat. Karena cahayanya begitu luar biasa. Tetapi Yohanes katakan, enggak, kita kelak akan lihat. Kita nggak bisa lihat dengan jelas karena kondisi kita yang tidak memungkinkan, belum memenuhi syarat. Tetapi kelak ke depan kita akan melihat muka dengan muka. Jadi itu kebenaran salah satu yang diartikan itu saudaraku. Lalu kemudian saudaraku, setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang tadi sudah diuraikan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu apa? Yang kita perlukan tadi saudara. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Nah jika kehidupan kita benar-benar tunduk pada pemerintahan Allah. Dan hidup menurut kebenaran hukum firman-Nya. Maka semua yang kita perlukan mengenai makanan, minuman dan pakaian. Akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan Allah akan turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Usaha kita apapun ditopang Tuhan dalam hal ini. Salah satunya. Memberikan hal-hal yang kita perlukan. Nah kata ditambahkan di sini saudaraku, menarik saudaraku. Itu ditulis dalam bahasa aslinya protitemi. Artinya ditambahkan berulang-ulang dalam kehidupan kita. Gak cuma sekali. Itu akan ditambahkan. Protitemi. Ditambahkan berulang-ulang. Ditambahkan berulang-ulang. Selama kita ada dalam jalan Tuhan, Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Mungkin di antara saudara yang lagi usaha, kok gak maju-maju? Coba aja kita periksa hidup kita. Kita sudah di dalam ini enggak? Sebab janji Tuhan itu akan ditambahkan. Enggak usah khawatir. Nah ditambahkan di sini sudah aku bukan cuman cukup. Ya, bahkan bukan cuman cukup. Tapi sampai limpah. Sehingga kita bisa memberkati orang lain. Meskipun untuk belajar memberkati tidak perlu tunggu diberkati dulu. Enggak. Memang begitu. Tetapi kalau kita mengikuti seperti maunya Tuhan,
kita akan ditambahkan, bukan cuma ditambahkan berulang-ulang, sampai cukup, tapi sampai limpah, saudaraku. Sehingga kita dapat memberkati orang lain, memberkati gereja Tuhan, memberkati pelayanan Tuhan, memberkati firman, Injil Tuhan diberitakan. Menopang. Ya. Sound system semua ini. Kalau saudara masukkan ke situ, saudara ambil bagian itu dalam pemberitaan Injil. Sehingga firman dapat diberitakan dengan jelas, didengar dengan jelas. Kalau saudara ambil bagian di situ, saudara memberkati di situ. Dan banyak lagi yang lain. Nah, sampai di sini selanjutnya Tuhan memberi nasihat pada ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 34 katakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ayat ini saudaraku mengandung arti demikian. Kesusahan yang dimaksud adalah mengenai perkara jasmania sebetulnya saudara. Mengacu kepada persoalan-persoalan yang mungkin timbul pada hari itu. Mungkin. Nah, nasihatnya adalah jangan mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di hari esok. Hari ini saudara mengkhawatirkan besok yang belum tentu terjadi. Ini kan konyol saudaraku. Waduh, jangan-jangan katakan. Itu kan lagunya seperti itu. Orang tinggal bilang aja. Belum tentu terjadi, udah dikhawatirkan hari ini. Alkitab katakan jangan mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi di hari esok. Dan jangan menambahkan masalah esok itu yang belum tentu terjadi itu pada hari ini. Ya jelas bebannya tambah berat saudaraku. Sebab hari besok punya tantangan sendiri, punya kesusahan sendiri. Tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan bilang jangan khawatir. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan memberi perintah, tetapi juga ada sesuatu konsekuensinya. Kalau kita mengikuti, Tuhan akan berjalan bersama kita. Menolak, ya kita nggak nikmatin itu. Kemudian kata khawatir di sini ditulis dengan merimau, ya, yang artinya gelisah. Mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Orang kalau gelisah kan duduk aja gengsot, aku ya kayak kena ambeien kan. Kakinya busruk begitu. Gelisah itu namanya. Lalu cemas. Tapi mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah ini kadangkala saudaraku orang terjebak di sini. Kamu kenapa? Iya, saya takut gini. Sudah terjadi. Kapan itu terjadi? Enggak. Seandainya udah dipikirin saudara. Tuhan tidak ingin berandai-andai. Kita yakini firman Tuhan, kita ikuti. Tuhan katakan jangan khawatir. Nah semua ini Bapak Ibu akan berlalu jika kita benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan komitmen untuk hidup dalam aturan Tuhan dan taat kepada seluruh kebenarannya. Nggak usah yang lebat, yang gede-gede. Yang kecil-kecil, saudaraku. Saya percaya saudara mungkin jatuh bangun dalam mengikuti aturan Tuhan. Tapi jangan pernah menyerah. Saudara terus usahakan. Belajar taat, belajar setia. Yang pertama, setia ibadahlah dulu saudara. Ya, setia ibadah dulu pada hal yang terlihat. Sebab nggak mungkin saudaraku orang bisa percaya, aku percaya kepada Tuhan yang belum terlihat. Sama yang kelihatan aja dia nggak setia. Nggak komit. Apalagi sama yang tidak kelihatan. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan. Saya suka sekali kata-kata ini. Sebab memang saudara sangat dikasih Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Beribadalah. Tidak berani datang pakai live streaming. Sudah ada. Setia saudara. Ya. Lalu kita belajarlah. Kita memang belum sempurna kita semua. Tapi belajar mari kita ikuti. Apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus nanti akan menopang kita. Ya, nanti beberapa hari kemudian kita akan ada doa 10 malam kepenuhan Roh Kudus. Saudara hadir itu sebab kita penting ke sana untuk memiliki kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus
kita tidak akan mampu hadapi semuanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan ini. Singkat tetapi saya rasa bisa memberkati saudara semua. Sebab ini jadi berkat saya. Dan mari kita sama-sama berjuang. Ya, untuk kita mengikuti firman Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hadirnya saudara dalam ibadah di sini adalah salah satu bentuk mencari kebenaran itu. Ya, dari mana kita mau ngikutin aturan Tuhan? Kalau enggak diberitahu. Bagaimana saudara mau diberitahu wong tidak kebaktian? Sebab pemberitahuan tentang kebenaran firman Tuhan itu ada di ibadah. Untuk itu diberkatilah saudara yang beribadah.